Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi جعلنا من أمة حبيبنا محمد. الحمد لله الذي من علينا بمحبة حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على نبينا محمد على حبيبنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, di mana kita dikategorikan dari umat Habibuna Muhammad, dari umat Habibuna Muhammad yang mencintai Habibuna Muhammad, yang memperingati hari kelahiran Habibuna Muhammad, yang berusaha terus untuk mengidolakan, mencintai Habibuna Muhammad. Semoga kita dapat mengikuti jejak Habibuna Muhammad. Semoga kita besok diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga besok kita mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad. Suatu kenikmatan besar, bahkan terbesar dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sewaktu kita hidup di dunia yang sekali ini, dan kita berada dalam keimanan yang telah dibawa oleh Habibuna Muhammad, berada dalam akidah, berada dalam amal ibadah, berada dalam akhlak yang telah diajarkan oleh Habibuna Muhammad. Inilah arti daripada kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini, yang sifatnya bukan temporer, yang sifatnya insyaallah abadal abidin. Kalau kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan kepada kita sifatnya temporer, sementara. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, mata yang Allah berikan kepada kita akan datang waktunya mata tidak dapat melihat lagi. Kaki yang Allah berikan kepada kita akan datang saatnya tidak lagi dapat berjalan. Tangan begitu juga, kehidupan begitu juga, kekayaan begitu juga, jabatan begitu juga. Semua kenikmatan di dunia sifatnya temporer, kecuali kenikmatan yang berkaitan dengan agama yang telah dibawa oleh Habibuna Muhammad, dengan tauhid yang telah dibawa oleh Habibuna Muhammad, yang kita dapati sekarang di dunia. Bila kita dapat mempertahankannya sampai detik terakhir, sampai kita keluar dari dunia ini, berada dalam ajaran Nabi Muhammad,
berada dalam akidah Nabi Muhammad, berada dalam amalan Nabi Muhammad, yakinlah itulah kenikmatan yang abadi. Kita bawa itu kenikmatan masuk ke liang kubur. Insya Allah kuburan kita berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, berubah menjadi taman sorga. Masuk ke liang kubur bagaikan berada di taman sorga, hidup di alam kubur lebih senang daripada hidup di dunia. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini yang namanya kenikmatan dan celaka yang paling berat. Yang paling berat, lebih dari semua celaka yang ada di dunia, musibah yang ada di dunia, semuanya enteng. Tapi celaka yang paling berat, musibah yang paling berat, bila kenikmatan itu putus di jalan sewaktu berada di dunia. Putus bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad, putus meninggal dan tidak membawa ajaran Nabi Muhammad, tidak berada dalam akidah yang telah diperjuangkan Nabi Muhammad, lepas hubungan dengan Nabi Muhammad, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka kuburannya berubah menjadi salah satu hufrah min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang neraka. Sadari apa yang telah didengar. Itulah hakikatnya hidup. Itulah arti daripada perjalanan kita sewaktu berada di dunia. Allah berikan segala kenikmatan bukan sia-sia, bukan untuk senang-senang, bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka, kata Allah, Allah ciptakan manusia ini hanya untuk sia-sia belaka? Tidak. Ayat lain menegaskan illa liya'budun. Tugasmu di dunia adalah menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah yang telah diajarkan oleh Habibuna Muhammad. Tugas kita ibadah hingga kita tinggalkan dunia yang sementara ini, yang hanya beberapa tahun ini, yang pasti akan kita tinggalkan ini, dengan membawa amal ibadah, dengan membawa tauhid yang benar, dengan membawa akidah sahihah, sehingga kita tinggalkan dunia. Dari situlah kita akan mulai mendapatkan kenikmatan yang terus menerus, tidak ada hentinya, abadal abidin, sampai besok insya Allah ditempatkan di surga Allah. Fokuskan pemikiran kita semacam itu. Di sisa umur kita, siapapun orangnya pasti akan mengalami hal semacam ini. Itulah misi Habibuna Muhammad. Itulah ajaran Habibuna Muhammad. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Jangan terbawa oleh fata morgana. Jangan terbawa oleh gemerlapan dunia. Ingat terus bahwa rumahku bukan di dunia. Tempatku bukan di dunia. Di dunia abir sabil, hanya lewat 40, 50, 70, 90, 100, toh pasti akan kita tinggalkan. Kita ke sana jalan terus. Kita akan pergi ke kampung akhirat. Bagaimana nasib kita nanti di sana? Bagaimana sewaktu aku berada di alam kubur seorang diri? Bagaimana nanti sewaktu di mahsyar?
Bisakah aku bertemu dengan Habibuna Muhammad? Bisakah aku berada di bawah bendera Habibuna Muhammad? Bisakah aku mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Aku akan disidang di hadapan Allah, akan nampak semua amalanku. Aku akan melewati sirat, jembatan di atas neraka. Selamatkah aku dalam perjalanan itu? Siapa yang akan membantu aku? Adakah orang tuaku? Tidak. Temanku? Tidak. Keluargaku? Tidak. Semuanya tidak. Semuanya lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari dari saudaranya, lari dari temannya. Ketakutan. Siapa yang dapat membantu saat itu? Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam habiskan umur ini untuk mengidolakan Nabi Muhammad. Habiskan umur ini untuk selalu berbuat di jalannya Nabi Muhammad. Tekad bulat tidak akan berada di majlis kecuali majlisnya Habibuna Muhammad. Tidak akan membela kecuali ajaran Nabi Muhammad. Doktrin semacam ini agar kita tidak putus hubungan dengan Habibuna Muhammad. Beliaulah satu-satunya manusia yang sangat peduli kepada kita, yang sangat sayang kepada kita, yang selalu memperhatikan umatnya. Bukan saja yang ada di zamannya para sahabat Nabi, tidak. Kita yang hidup sesudahnya sudah dipikirkan oleh Nabi Muhammad, sudah disayangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi rindu. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat tercengang mendengar kata-kata ini. Ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu? Maka dikatakan tidak. Kau adalah sahabat-sahabatku. Siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Nanti umat yang beriman kepadaku, yang mencintai aku, mengikuti jalanku, mereka adalah saudara-saudaraku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah Habibuna Muhammad. Pantas untuk kita idolakan. Pantas untuk selalu kita ingat. Pantas untuk selalu kita cintai. Lihat para sahabat Nabi saja, bagaimana kecintaannya kepada Habibuna Muhammad, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya cerita tentang sahabat Nabi. Ya Allah, alangkah mencintainya mereka. Bukan saja harta dipersembahkan, nyawa satu-satunya pun kalau perlu dipersembahkan untuk Habibuna Muhammad. Bayangkan bagaimana cintanya ini sahabat kepada Nabi. Sahabat Zaid ibn Dathinah. Ia terkena tawanan perang. Waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Sedangkan mereka mengatakan siapa saja tawanan perang dari orang Islam, penggal kepalanya, bunuh dia. Zaid bin Dathinah termasuk yang terkena tawanan perang. Setelah dia ditawan beberapa hari, maka diajak untuk keluar kota Mekah untuk dipenggal kepalanya. Coba bayangkan seseorang bila sudah divonis untuk dipenggal kepalanya, tahu-tahu mendapatkan tawaran dari Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam dan menawarkan, wahai Zaid, maukah aku lepas kau
pulang, duduk bersama istri dan anakmu, tidak jadi dibunuh, tetapi sebagai gantinya, bawa sini Muhammad untuk aku bunuh. Spontan sahabat Zaid, tidak lagi memikirkan alangkah untungnya kalau aku tidak dibunuh, alangkah enaknya kalau aku hidup. Mendapatkan tawaran semacam itu, sahabat Zaid mengatakan, ya Aba Sufyan, jangan lagi Nabi Muhammad sebagai gantinya untuk dibunuh. Syaukah, duri, kena kakinya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berada di rumahnya, aku tidak rela. Bunuh aku, nyawaku murah demi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Membaca sejarah semacam ini, ya Allah, hebatnya anak didik Rasulullah dalam mencintai Rasulullah. Dan tidak sedikit yang semacam ini. Sorga yang indah, sorga yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sorga yang nanti kita insya Allah sebagai penduduknya, amin, amin, selalu memikirkan bahwa kita bukan penduduk bumi, saya penduduk sorga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Fokuskan selalu pemikirannya ke sana. Sorga yang sangat indah, mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan hati pun belum pernah membayangkan akan keindahannya. Satu sahabat sangat cinta sama Nabi. Bila dia bepergian ingat Nabi, dia pulang dan pergi ke rumah Nabi melihat Nabi. Biar dia berada di rumahnya, dia sering kali datang ke rumah Nabi. Selalu dilakukan semacam ini. Tahu-tahu ada suatu hari dia tidak dapat tidur. Dia selalu gelisah. Dia pucat mukanya. Tahu-tahu datang ke rumah Rasulullah dengan muka pucat. Maka Nabi bertanya, "Malaka ya Thauban? Apa yang terjadi pada dirimu, hai Thauban?" Maka Thauban mengatakan, "Tidak ada apa-apa ya Rasulullah." "Kau sakit?" "Tidak." "Kau ada yang mengancam?" "Tidak." "Kau punya hutang?" "Tidak." "Mukamu pucat wahai Thauban." Maka Thauban akhirnya membuka rahasianya. "Ya Rasulullah, terus terang saja, aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Bila aku bepergian, aku cepat datang untuk melihat mukamu. Bila aku berada di rumah teringat dirimu, aku pergi ke rumahmu." "Lalu apa yang terjadi wahai Thauban?" "Ya Rasulullah, teringat bahwa aku pasti akan meninggal dunia. Dan kau juga pasti akan meninggal dunia. Lalu teringat, bila aku diampuni dosaku, aku akan masuk surga. Tapi surgaku kelas mana? Tingkat mana? Sedangkan kau ya Rasulullah pasti di surga Firdaus. Apa nikmatnya surga kalau aku tidak dapat melihat mukamu ya Rasulullah? Kalau aku tidak bareng denganmu ya Rasulullah?" Surga yang sangat indah itu tidak dipikirkannya. Yang dipikirkannya ingin bareng dengan Habibuna Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad. Biar kita tahu diri kita di mana. Biar tahu krisis apa yang sebetulnya dialami umat Islam. Krisis mengidolakan Nabi, krisis mencintai Nabi. Akhirnya inilah keadaan kita. Malas ibadah, pelit dalam bersedekah, bahkan takut untuk berjuang.
Idolakan Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada bersama kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah yang menegaskan. Ada dengan sunnah-sunnahnya. Ada dengan ajarannya. Ada dengan akhlaknya. Yang sangat-sangat mulia itu. Ini sahabat Nabi. Belum lagi kalau kita ceritakan Uwais Al-Qarani bagaimana mencintai Habibuna Muhammad. Dia sangat cinta Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa di sana ada umatnya yang mencintainya. Jangan kecil hati kita. Kita yang ada di sini, kalau betul-betul sering kontak kepada Habibuna Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tahu bahwa kita mencintai Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarani berada di Yaman sana. Orang-orang Yaman berangkat menemui Nabi Muhammad. Beriman, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Uwais beriman, tapi tidak dapat pergi karena berbakti dengan ibunya. Bakti sama ibunya yang luar biasa. Taatnya luar biasa. Sampai pernah mengatakan ibunya kepadanya, ya Uwais, aku ingin berangkat haji. Bagaimana mau berangkat haji? Uwais orang yang miskin. Tidak punya kendaraan, tidak punya onta untuk berangkat ke Mekah. Hanya punya kambing. Apa yang dilakukan Uwais? Coba bayangkan dari taatnya. Dia kambing yang dia miliki dia angkat dan dibawa ke atas gunung. Setiap hari dia lakukan itu. Diangkat ke atas gunung. Terus sampai orang mengatakan Uwais gila. Ada apa kambing dibawa naik ke atas? Setiap hari. Tahu-tahu Uwais mempunyai tujuan. Agar badannya fit, kuat. Kenapa? Karena dia akan menggendong ibunya ke Mekah. Dia akan menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga akhirnya berangkatlah Uwais bersama ibunya. Melaksanakan ibadah haji. Uwais izin untuk pergi ke Madinah. Ingin ketemu dengan Rasulullah. Ingin melihat Rasulullah. Tapi ibunya berpesan, nak, jangan lama-lama, cepat kembali. Sampai di Madinah, tanya mana rumahnya Rasulullah. Maka datanglah ke rumah Rasulullah bertemu dengan Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah mengatakan Rasulullah sedang pergi jauh, sedang fi ghazwah, sedang berjuang, sedang jihad. Maka Uwais merasa menyesal. Dia kembali karena teringat daripada omongan ibunya. Tidak dapat bertemu dengan Rasulullah. Berjalan waktu, ibunya meninggal. Berangkatlah dia haji bersama rombongan. Karena dia seorang miskin, maka dia ditugaskan untuk menjaga onta-onta mereka. Tahu-tahu di sana ada pesan Habibuna Muhammad. Ada pesan Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Ali. Ya Umar, ya Ali, temuilah Uwais. Temui Uwais. Bahkan riwayat mengatakan, sampaikan salamku kepadanya. Allah. Salam. Bukan kirim salam ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam. Tahu kalau ada umatnya yang sangat mengidolakan. Dan mintalah kalian berdua doa daripadanya. Karena doanya mustajab. Dicari oleh Sayyidina Umar. Dicari oleh Sayyidina Ali. Keduanya mencari. Sewaktu bertemu dengan orang yang bernama Uwais ini, orang tidak menyangka ada yang mencarinya karena dianggapnya hina, karena dia dikatakan oleh Rasulullah min ahlis sama,
bukan penduduk bumi lagi, dia itu penduduk langit. Bertemulah keduanya, mintalah doa daripadanya, lalu tanya kepada Sayyidina Ali, tolong ceritakan bagaimana Rasulullah, karena sangat rindu dengan Rasulullah. Kalian berdua selalu bersama Rasulullah. Diceritakan bahwa Rasulullah sifatnya semacam ini, perilakunya semacam ini. Panjang lebar Sayyidina Ali menerangkannya. Tahu-tahu Uwais mengatakan, kalau aku membayangkan Habibuna Muhammad, ra'suhu fis sama wa rijluhu 'alal ard, kepalanya di atas langit dan kakinya di atas bumi. Manusia tapi tidak seperti manusia, nabi tapi tidak seperti nabi lainnya, rasul tapi tidak seperti rasul lainnya, basyarun la kal basyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini ta'alluqul qulub. Ambil dari cerita ini adanya kontak batin kepada Habibuna Muhammad. Terus ingat Rasulullah, terus pelajari sejarah Rasulullah, terus idolakan Rasulullah, terus berusaha mimpi bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, maka kita akan terus berada dalam garisnya. Inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita harapkan dalam pertemuan kita semacam ini. Tidak lain, tugas kita semua menanamkan rasa cinta kita kepada Habibuna Muhammad, sehingga hidup di dunia ini tetap tidak terbawa ke kanan, ke kiri, tidak terbawa oleh arus barat, arus timur. Maaf, tidak terbawa sampai kepada dai atau ulama su. Siapa yang harus aku pegangi? Habibuna Muhammad dan ulama-ulama yang berada dalam garisnya Nabi Muhammad. Ulama-ulama yang suka menjunjung tinggi Nabi Muhammad. Ulama-ulama yang suka menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Pegangilah dia. Yang lainnya hati-hati. Zaman mengerikan. Zaman menakutkan. Banyak fatwa-fatwa na'udzubillah min dalik. Banyak da'i-da'i na'udzubillah min dalik. Tidak heran hal itu sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Akan timbulnya manusia-manusia semacam itu. Selamatkan diri kita yang hidup di akhir zaman ini, agar kita tidak putus tali hubungan dengan Habibuna Muhammad. Sehingga kehidupan kita insya Allah selalu berusaha agar berada dalam garis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Lihat. Minta ittiba' yang sempurna, zahir dan batin. Inilah orang yang baik. Inilah orang yang saleh. Inilah orang yang dekat dengan Rasulullah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam doanya ini, beliau itu dikatakan di sana, tidak ada satu sunnah dari sunnah Rasulullah kecuali aku sudah menjalankannya. Kenapa semacam itu? Karena di hatinya selalu ada Habibuna Muhammad. Sampai-sampai dikatakan, bila istashkaltu fil hadis, aku muskil, ini hadis sahihkah atau tidak sahih? Bagaimana caranya? Buka kitab-kitab ilmu jarh wa ta'dil? Tidak. Buka kitab-kitab mustalahul hadis? Tidak. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Aku langsung bertanya kepada Habibuna Muhammad. Aku langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kedekatannya, tidak lain karena faktor ittiba', karena faktor mengikuti jejaknya, sehingga begitu dekatnya dengan Habibuna Muhammad. Tidak lagi lewat kitab-kitab, tapi langsung ke sentralnya, yaitu Habibuna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Beruntunglah orang yang selalu mengidolakan Rasulullah. Bibir ini akan senang untuk bersolawat. Bibir ini akan selalu bersolawat kepada Habibuna Muhammad. Suatu amalan yang sangat mudah, sangat enteng, tapi kedudukannya, pahalanya sangat-sangat tinggi. Jangan dianggap salawat suatu amalan biasa, tidak. Tidak. Lihatlah para wali-wali dalam sejarah hidupnya. Bagaimana salawatnya kepada Habibuna Muhammad. Berapa banyaknya salawat kepada Habibuna Muhammad. Bahkan ditegaskan besok di mahsyar, sewaktu kita dibangkitkan, bermiliar-miliar umat Islam mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Maka siapa yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad? Dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri, aktsaruhum alayya salatan. Yang paling banyak membaca salawat kepadaku, itulah yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku. Amin ya Allah. Senangi untuk salawat. Bulan Rabiul Awal masih ada sisa. Jangan lepas. Usahakan setidak-tidaknya 80 kali. Setiap hari. Pegang tasbih kita. Berapa pahalanya? Sangat-sangat besar. Berapa puluh hadis akan hal ini. Berapa kitab ulama menerangkan akan keutamaannya. Bahkan yakinlah semua amalan yang kita lakukan bisa-bisa ditolak, bisa-bisa diterima. Ikhlaskah atau tidak? Kecuali salawat kepada Habibuna Muhammad. Giliran kita bersolawat sekalipun tidak lillahi ta'ala, sekalipun riya, pasti akan diterima oleh Habibuna Muhammad. Sampai-sampai acara pernikahan yang barusan kita saksikan, kalau ingin tahu sejarah dari pernikahan kakek kita, Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka di sana dikatakan diciptakan Siti Hawa, Nabi Adam mendekat. Malaikat mengatakan, "Mah ya Adam, minggir wahai Adam." Adam membantah dan mengatakan, "Kenapa aku harus minggir? Bukankah diciptakan untuk aku?" "Iya, untukmu. Tapi lakukan lebih dahulu mas kawinnya." Mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Salawat kepada Habibuna Muhammad. Salawat kepada Habibuna Muhammad. Lihatlah, setiap orang yang lahir dari anak cucu Adam punya utang budi kepada Habibuna Muhammad. Salawat. Jangan lagi salawat. Bahkan dunia diciptakan karena Habibuna Muhammad. Alam semesta diciptakan karena Habibuna Muhammad. Nabi Adam diciptakan karena Habibuna Muhammad. Doanya digabulkan karena bertawassul dengan Habibuna Muhammad. Itulah kedudukan Nabi kita. Itu kedudukan Rasul kita. Kita sudah diciptakan Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai hilang ini nikmat di jalan. Jangan sampai putus di jalan. Jangan sampai berbuat sesuatu yang menyakiti hati Habibuna Muhammad. Pegang erat-erat. Pegang terus. Untuk kita bawa ke alam kubur kita yang sebentar lagi akan kita tempati. Jangan bilang kita mau panjang umur. Jangan bilang apa saja. Siapapun orangnya. Pasti akan datang saatnya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalian lari dari kematian. Berusaha panjang umur, pasti akan datang saatnya kau akan meninggal, masuk ke liang kubur. Bukan kematian yang kita takutkan, tidak, tapi yang kita pikirkan adalah fama ba'dal maut. Bagaimana nasibku setelah aku meninggal dunia? Pikirkan dan renungkan, jangan tidur nyenyak begitu saja. Karena kita sayang sekarang masih punya waktu,
masih ada kesempatan untuk berubah, untuk meningkatkan amal soleh, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, selagi masih ada umur sebelum datang kematian kepada kita. Sayangi diri kita. Majelis ini insya Allah bisa merubah keadaan kita. Tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah mengidolakan Rasulullah. Insya Allah tertulis nama kita sebagai hamba Allah yang soleh solehah, soleh solehah. Kuburan kita, jangan pikirkan yang lain. Ini yang akan saya alami, ini akan Bapak alami, ini akan Ibu alami. Semuanya akan mengalami saat itu. Sayangi diri kita. Masihkah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, atau sudah putus hubungan dengan Nabi Muhammad? Jangan main-main dengan husnul khatimah. Sangat sulit, sangat berat, sangat menakutkan, tidak mudah. Ini Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor. Pernah pada suatu hari dia mengatakan kepada santrinya, kambing yang gemuk itu, yang besar itu, kamu potong, sembelih dan dimasak. Nanti mau ada tamu datang. Iya Habib. Tahu-tahu diambil itu kambing, sudah diikat erat-erat, dipegang kuat-kuat, lalu disembelih. Detik-detik terakhir tahu-tahu lepas itu, sehingga kambing itu mati dan urat nadinya tidak putus alias mati bangkai. Tidak bisa dimasak, tidak bisa dimakan. Dia menyesal. Dia menghadap kepada gurunya. Habib Abdullah, ya Habib, maafkan saya. Kenapa? Kambing yang kau perintahkan untuk aku sembelih, sudah aku ikat kuat-kuat, sudah aku pegang erat-erat. Di saat terakhir tahu-tahu terlepas, sehingga dia mati bangkai, tidak sah untuk dimakan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin dengar semacam ini menangis. Kaget ini murid. Habibnya menangis karena kambing. Dia katakan, aku akan belikan gantinya ya Habib. Tidak. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena kata-katamu yang kau katakan sudah pegang erat-erat, sudah diikat kuat-kuat. Tahu-tahu detik terakhir terlepas. Aku takut dengan ibadahku. Aku beribadah, aku berzikir, aku beramal. Takut nanti kalau detik-detik terakhir bagaimana nasibku, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini pemikiran seorang wali. Ini pemikiran seorang yang soleh. Takut akan su'ul khatimah. Jangan main-main. Jangan dianggap kalau sekarang saya muslim mukmin, saya sholat, saya zikir berarti besok tempatku surga. Tidak. Sekali lagi tidak. Kita sholat, kita ibadah, kita muslim mukmin kalau sampai detik terakhir dalam keadaan iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu firman Allah. Ini sangat berbahaya. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Bahkan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa tidak terkenal beliau? Dunia semua mengenalnya dari satu generasi ke generasi. Berjalan di satu tempat,
bersama muridnya masuk ke sebuah gang. Didapati ada anak muda yang sedang teler, mabuk, pakaiannya kotor. Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Jilani dihadang dan mengatakan, aku akan bertanya. Bertanyalah anak muda itu, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Syekh Abdul Qadir Jilani tahu apa maksudnya, langsung senyum dan mengatakan qadirun. Tahu-tahu bertanya lagi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Syekh Abdul Qadir menjawab lagi, qadirun. Bertanya lagi sampai ketiga kalinya, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, hal Rabbuna qadirun am ghairu qadirin? Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Jilani menjatuhkan dirinya. Menangis, dia menangis. Apa yang terjadi? Murid-muridnya bengong. Ditunggu tangisan gurunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahu-tahu beliau mengatakan, akrimu, hormati anak muda ini. Bawa ke rumah, beri dia pakaian, beri dia makan. Diambilnya anak muda itu, diberi makan, diberi pakaian. Tahu-tahu muridnya masih dalam keadaan iskal, kebingungan. Apa sebetulnya yang terjadi? Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Anak muda itu bertanya, apakah Allah mampu atau tidak mampu untuk mengampuni dosa-dosaku yang sangat banyak ini? Maka aku katakan mampu. Allah maha mampu. Siapa saja daripada hamba-hambanya punya dosa, punya maksiat, selama mau istighfar, selama mau bertobat, akan diampuni oleh Allah. Jangan bilang dosaku banyak, jangan bilang maksiatku banyak. Yang celaka adalah orang yang tertutup hatinya untuk beristighfar. Bukan orang yang banyak dosanya. Banyak dosa, asalkan mau istighfar, asalkan mau tobat, asalkan mau kembali ke jalan Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang kedua, ditanya apakah Allah mampu atau tidak mampu. Artinya menjadikan aku yang berlumuran dosa ini, yang banyak maksiat ini, menjadikannya sebagai wali Allah, sebagai orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan mampu. Siapa saja di antara kita, laki atau perempuan, bisa jadi wali Allah. Bahkan kalau bisa, jangan ada cita-cita di dunia ini kecuali jadi wali Allah, kekasih Allah. Tidak harus kelihatan keramatnya, tidak harus orang lain tahu untuk menghormatnya, tidak. Yang terpenting tertulis fi diwanil aulia, fi diwanis solehin, tertulis dalam buku catatan para malaikat, termasuk hamba Allah yang soleh solehah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itu jadi cita-cita kita. Bahkan yang ketiga ditanya, apakah Allah mampu atau tidak? Apa artinya yang ketiga ini yang menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani menangis? Apakah Allah mampu merubah kau yang wali, yang soleh ini menjadi orang yang suka teler, mabuk, maksiat, mati dalam keadaan su'ul khotimah? Syekh Abdul Qadir Jilani langsung menjatuhkan diri, menangis dan bertobat kepada Allah. Thabbitna alal iman, thabbitna alal Islam. Tetapkan kami ya Allah dalam iman dan Islam. Takut kalau hal itu hilang, takut kalau mati su'ul khotimah. Ini, tolong majelis ini untuk menyadarkan kita semua. Tidak sekedar acara-acara. Kita ingin tetap hubungan dengan Habibuna Muhammad. Kita tidak ingin putus hubungan dengan Nabi Muhammad.
Karena beliau nanti yang akan membantu kita, baik sewaktu kita akan meninggal, sewaktu kita selalu kontak kepada Habibuna Muhammad. Yahdur Habibullah indal gharghara, akan datang kekasih Allah yaitu Rasulullah sewaktu gharghara, sewaktu nyawa akan keluar daripada diri kita, sehingga kita ditalkini oleh Rasulullah, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu arti daripada hidup. Kita sudah jadi orang Islam, sudah jadi orang Muslim, maka tinggal berusaha agar tetap dalam keadaan semacam itu sampai detik terakhir. Jangan sampai lepas di jalan, jangan sampai lepas di jalan, jangan sampai lepas di jalan, jangan sampai besok tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, jangan sampai tidak diakui oleh Nabi Muhammad, jangan sampai tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita akan menanggung dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua, agar kita besok dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah yang soleh, maka carilah tempat hamba-hamba Allah yang soleh, majlisnya orang-orang soleh, selalu kita kunjungi, selalu kita hadiri, selalu kita bantu, selalu kita dukung. Tujuannya tidak lain, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan besok dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni. Semoga Allah membukakan hati kita, semoga Allah merubah keadaan kita, semoga apa yang kita telah dengar sangat bermanfaat buat diri kita. Berkat Habibuna Muhammad, berkat Rasulullah, senangkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, bihaqqi Habibika Muhammad ya Allah, bijai Habibika Muhammad ya Allah. Ij'alna min khiyari ummati Habibina Muhammad. Ij'alna mimman yuhibbu Habibaka Muhammad. Ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa hambamu ini ya Allah. Kami ingin terus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kami ingin selalu ingat Nabi Muhammad. Kami ingin selalu berada dalam barisan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami dapat menyenangkan Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Rabb, jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Dan Nabi Muhammad ridha kepada kami ya Allah. Ya Rabb, penuhi hati kami ya Allah. Tempatkan di hati kami ya Allah Habibuna Muhammad ya Allah, agar kami berada di hatinya Nabi Muhammad, agar kami diingat oleh Nabi Muhammad, agar kami dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Berkat Nabi Muhammad ya Allah, mudahkan semua urusan-urusan kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Berkat Habibuna Muhammad ya Allah, tulislah nama kami sebagai hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Jadikan kuburan kami raudhah min riyadil jannah. Jadikan besok dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Minum air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Melewati sirat di belakang Nabi Muhammad. Sewaktu disidang di hadapan Allah datang Nabi Muhammad. Dapat menghapus dosa-dosa besar kami ya Allah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Wa hadha al-juhdu wa alaika tuklan. Bihaqqi Habibika Muhammad. Iqbal du'ana. Wa la tukhayyib raja'ana ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bimahabbati Habibika Muhammad. Bimahabbati Habibika Muhammad.
باتباع حبيبك محمد. وفي القبر حسنة روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وفي المحشر حسنة تحت لواء سيدنا محمد، تحت لواء سيدنا محمد. وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم مع حبيبك محمد، مع حبيبك محمد. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الدنيا، وقنا عذاب الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.